ternyata Hylos Your team bersama is dengan picking. Brody untuk Skylar. Brody, Hylos. Hylosnya ini tinggal menjadi samsak di garis depan dan bakal di follow up. Wow, terlihat agak sedikit senang ya Blacklist International dengan draft pick dari Arkeosi. Ada apa ini? Apakah memang mereka sengaja untuk melawan hero dari tim Arkeosi, dan ternyata last picknya jatuh kepada Chow untuk Haji lagi. Dan kita minta dukungan untuk kalian semua di kolom komentar untuk Indonesia. Langsung saja di kolom komentar dengan hashtag IndoPride Viva RRQ. Yes, dan ingat jangan menghujat negara lain juga ya guys. Dan kali ini berbeda dengan sebelumnya, dari Oh My Venus nggak bakal coba untuk dikasih ngerusuh, menyentuh ke arah seorang tuan muda. Sementara Haji masih mau ternyata dan akan coba ditakutin begitu saja. Haji kali ini terperangkap, tapi tidak akan terlalu overcommit juga dari RRQ Hoshi kali ini. Psycho teman di area bawah. Tapi Skylar udah mulai terkena haras di area atas kali ini. Hepnya juga terkena damage yang cukup perih tentunya dari seorang Brody. Mencoba diganggu pergerakannya, bahkan para pemain dari tim Blacklist International mereka coba untuk invasi lagi. Albert akan menjadi satu buah pilihan, tapi Albert tinggal diam. Haji is coming, Albert tersandwich, mencoba dibalikan keadaannya. Albert versus everybody. Psycho is coming, mencoba di cover kita aja ke energy impact, tapi Haji ternyata masih mau lebih. Langsung dipanggil oleh seorang Oh My Venus. Mundur Haji, tetapi habis mundur maju lagi, maju mundur kena. Kali ini Albert benar-benar diganggu pergerakannya. Tidak ada satu buah orang yang bisa masuk ke arah belakang. Haji masih mau lebih. Satu buah first blood akan didapatkan seorang Albert di arah tengah. Oh my god, terlalu memaksakan, sedikit terlambat cover yang dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi, membuat seorang Albert harus terkena first blood kali ini Momochan. Iya, di 1 menit kita pertama kali ini tuan muda sudah tumbang, namun it's okay. Albert tentunya masih bisa mengejar dari segi EXP dan juga levelnya, dan bahkan orange-nya juga masih bisa diamankan oleh Albert. Kali ini bakal coba di cover oleh seorang Finn. Wise bakal coba untuk mengeluarkan Deadly Cast kali ini, tapi terkena stun dari seorang Wise-nya. Ada Falling Sarmon dari Edward. Albertnya tumbang lagi, bakal menjadi pertukaran 1 untuk 1, namun itu cukup dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu memaksakan. Sementara kalau kita lihat Haji bakal coba untuk mengharus di area midnya kali ini. Langsung ada satu combo maut dari Psycho dengan ada Feather Ice Strike dan juga bahkan Energy Impact dari seorang Psycho, membuat Haji pun mau nggak mau harus mundur kali ini. Lihat Oh My Venus benar-benar nggak lepas pandangan dari seorang Albert. Hati-hati Bert, kali ini Oh My Venus sudah mengeker kamu. Para main dari tim Blacklist International bahkan dari bottom lane dari R7. Flicker dari gerakan, outplay mencoba dilakukan tapi ternyata tidak terlalu efektif. Tidak berhasil mendapatkan satu buah poin. Bahkan dari tim Blacklist International mereka berhasil mendapatkan satu buah turtle tanpa ada hambatan harusnya Momochan. Iya, dan kali ini nggak akan ada kontes yang bisa dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Albert tentunya masih butuh waktu yang banyak untuk mengejar level dan juga mengejar goldnya kali ini. Sementara kali ini ada Feather Ice yang bakal coba dibuka oleh seorang Psycho, mengarah ke area atas kali ini dari serang Albertnya, mencoba untuk mendapatkan gold buff terlebih dahulu, dan Finn akan punya tugas yang penting banget, yaitu mengcover Albert sampai dia benar-benar bisa ditinggal nantinya Ji. Alright, para pemain dari tim Blacklist International. Kali ini mereka udah ada 2 orang di arah top lane. Sekarang giliran dari seorang Clean yang di debisit. R7 kayaknya di arah bottom lane agak sedikit struggle melawan seorang Esmeralda. Lihat dari top lane tim Blacklist International, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Oh My Venus membuka, membuat para pemain tim Blacklist International berhasil claim ini, tapi Haji coba dikomitisasi, belum ada flicker digunakan, tidak ada lagi kali ini flicker untuk seorang Haji, jadi dia harus mundur. Iya, sementara di area midnya Psycho masih coba untuk meng-clear minion terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcomment toxic fight-nya kali ini. Sementara Feather Ice Finn mulai maju kali ini dan bahkan udah ada Glorious Pathway mengarah ke arah seorang OHP yang bakal coba dikejar. Enggak, ternyata Haji terkena The Way of Dragon. Dari Finn pun memaksa seorang Haji untuk mengeluarkan The Way of Dragon-nya. Ini bakal menjadi informasi yang penting tentunya untuk tim RRQ Hoshi kalau mereka mau melakukan team fight. Ini adalah waktu yang tepat, tapi sepertinya Albert mau fokus untuk farming terlebih dahulu. Masih 4 menit berjalan tentunya team fight-nya. Tapi kalau kita lihat dari segi level wise, kali ini lebih unggul tentunya dengan level 7-nya. Dan ada Deadly Cat mencoba untuk mengejar. Falling Sarmon juga sudah keluar dari seorang Edward kali ini. 2 ultimate dari kedua player Blacklist kali ini sudah digunakan begitu saja. Oke, tim RRQ Hoshi dan Soblan sana Skylar tercakap dan coba dikomit dan masih ada flicker. Haji masih mau lebih.
seorang Skylar harus tumbang dari top lane. Haji yang lagi-lagi menjadi masalah untuk tim RRQ OC. 2 poin diamankan oleh seorang Haji. 2 poin penting Albert dan juga Skylar. Coba melakukan clear minion di arah mid lane. Para pemain tim RRQ OC. Mereka bakal coba untuk melakukan invasi ke arah Turtle. Mereka nggak mau tinggal diam. Tidak ada satu buff flicker, tidak ada dua dragon. Informasinya harusnya bagus diberikan, tapi ternyata sudah ada. Pada saya keluarkan ikan hiu, ikan pipit, tapi kali ini mulai kejepit. Para pemain dari tim Blacklist International kehilangan satu, tapi ternyata tidak. Di sisi lain Pinnya yang harus tumbang dan Haji still survive, Momo-chan. Tapi kali ini bakal coba dipaksa di fight-nya oleh Ricky Hoshi. Langsung ada knock strike dari seorang Edward, bakal harus begitu saja. Dan turtle-nya meskipun bisa diamankan oleh Blacklist, namun Finn bersama dengan Edward harus tumbang, tapi ini bakal menjadi buying time yang cukup banyak untuk OHEB di area atas OG. Celah kecil diamankan oleh seorang OHEB. OHEB benar-benar dia nggak peduli apapun terjadi. Dia mau lebih, teman-teman tim fight urusan belakang. Dia memilih untuk dapetin objektif Gimang. Tapi lihat tadi, hampir saja pemain tim RRQ OC terjepit Momo-chan. Tapi ternyata untuk masih bisa ditanggulangi dengan ada tumbang. Mau lebih di tengah. Damage diberikan pada Aztec. Haji depan sana. Duel dragon dalam seorang Finn lagi dan lagi. Rizka tapi Tor dapat memori dapat Albert dengan 1 tukar 1. OHEB datang. Mencoba melakukan clear minion, tapi ternyata Wise ikan hiunya nggak berhasil menjepit permain dari tim RRQ OC. Mereka masih bisa mundur. Dan bisa dikeluarkan dan knockout strike for berhasil menyelamatkan seorang Skylar. Knockout strike save the day, Momo-chan. Iya, dan bahkan lihat cover yang dibawakan oleh seorang Psycho dan juga Seven. Namun Albert di area atas tertangkap begitu saja. Masih bisa survive tentunya dari seorang Albert. Bakal coba dikejar Edwardnya kali ini. Dan akan menjadi penekan 1-1. Namun kali ini masih mau lebih. Psycho sakit banget dan Finn. Ya Flicker langsung maju. Dan langsung lawan order mengarah ke arah seorang Oh My Venus kali ini. The Wave Dragon lagi dan lagi mengarah ke seorang Albert. Namun ternyata Albert yang dituju. Dan Albertnya harus hilang begitu saja. Dipaksa timnya oleh Blacklist International yang kali ini lihat Finn dengan garis pathway-nya membuat 3 member dari RRQ masih bisa bertahan dan bahkan coba dipukul mundur oleh R7 dengan 1 buah knockout strike. Gila Haji ini loh, benar-benar targetingnya. Dia nggak ngelepasin matanya sedikit pun dari seorang Albert. Dipantau Albert Skylar. Gold lane-nya. Knockout strike, flicker ke arah belakang. Masih ada seorang Wise, tapi ternyata ikan hiu, ikan pipit. R7 kejepit di arah bottom lane. Iya, kejepit begitu saja dan tidak bisa berbuat banyak dari R7 karena dia sudah melakukan flicker terlebih dahulu. Flicker yang lebih cepat tentunya. Kali ini Wise mencoba untuk mendapatkan orange buff yang gak akan dikasih ke arah seorang Albert. Tapi ingat RRQ Hoshi, mereka selalu comeback stronger. Dan kali ini terkena stun dari seorang Wise. Mencoba untuk nge-clear minion terlebih dahulu di area mid. Namun lihat damage dari seorang Wise udah bener-bener sakit banget. Mau gak mau Albert harus memukul mundur terlebih dahulu. Perbedaan network kali ini dipegang oleh Blacklist sekitar 6.000. Dipegang oleh Blacklist International. Sementara zoningnya akan dilakukan oleh kedua tim RRQ. Mereka harus benar-benar dapetin momentum balik kali ini. Oke, Edward falling star menemukan falling monster. Dibuka begitu saja. Psycho harus mundur, jangan sampai terkena peluru terakhir dari seorang OHEB. Lihat kali ini preman dari mana OHEB datang nembak dengan damage yang cukup besar. Blacklist bahkan coba dapetin 1 buah purple buff dari seorang Albert. Benar-benar tidak dikasih sedikit nafas RRQ Hoshi. Tapi di menit yang ke-8 ini OHEB lagi-lagi dikasih purple buff semua terhadap OHEB. OHEB yang akan menjadi salah satu buat titik utama Momo-chan. Kayaknya The Team RRQ OC mereka harus bisa melakukan packing dari S7. Akan sangat dikeluarkan dan Oh My Venus tumbang akhirnya. Oh My Venus, salah satu masalah besar tim RRQ OC kali ini langsung di knockout, langsung di uppercut dan langsung hilang. Lihat Wise-nya mencoba untuk cari momentum dari area backline kali ini, tapi Psycho mencoba untuk mengharas ke arah seorang Haji dengan Feather Ice Strike. R7 masih coba ditahan kali ini, tapi ternyata Hajinya ketangkap begitu saja. Immortalnya pecah dan juga down dari seorang Haji. Namun Wise di sini mau nggak mau dia harus balik recall, tapi dia dapetin orange buff dari tuan muda Albert. Dia nggak jadi recall, dia mau menjepit karena Esmeralda udah ada info. Ayo kita maju masuk ke arah belakang. Edward mau coba dipaksa, Edward tumbang, Feather Ice dikeluarkan. Wise is coming, tahun 4 memory, tapi ternyata Skylar tertangkap di depan sana, nggak ada yang bisa menemani dan Wise. Nah, 1 buah sabetan. OHEB berhasil catat. Looking for double kill. Albert sempat dan double kill. Albert tuan muda. Tapi di arah top lane
sana. Fokus ke arah base ini. Peter tim Pararki. Harus ada yang pulang dan akhirnya masih selamat. Memilih untuk mundur. Gimana nafasnya? Minus 1 jantung. Minus 1 jantung. Astaga, ini deg-degan banget. Dari Albert, dia 2 lawan 2. Temennya tumbang duluan, tapi dia masih bisa survive dan menumbangkan 2 member sekaligus. Meskipun kita ngelihat satu inhibitor di area atas sudah pecah. Tapi setidaknya itulah yang bisa dilakukan oleh seorang Albert. Setidaknya dia mendapatkan trade, setidaknya dia dapetin kompensasi. Daripada tidak sama sekali. Benar. Dan ini lihat Albert sudah menuju ke arah Malaysia keluar. Damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oheb juga langsung ke arah BOD Momochan. Siapapun yang di depan sana ditembak bakal porak-poranda. Ini harus apa ya? Bisa dibilang kayak memperhatikan titik buta map sih kalau kata KB ya. Karena Edward dari Oheb atau Wise ini suka banget gitu loh. Munculnya dari tempat-tempat yang kayak nggak ketahuan gitu loh posisinya. Yes, dan bahkan Wise-nya flicker tadi digunakan. Masih dari pilihan Edward depan sana paling sama, tapi Wise cari hilang. Duel terakhir yang baik terhadap seorang Haji, tapi masih bertahan. Hajinya hilang. Double kill. Kali ini belum dilakukan, tapi ternyata 1 tukar 2. Mega kill didapatkan. Tim Ararkiosi nggak bisa masuk ke dalam lagi karena ada Oheb di depan sana. Masih bisa tenggelam. 2 pemain dari tim Blacklist Internasional di arah tengah. Hierarchy Hoshi kali ini lihat mereka sudah mulai menguasai laningnya. Skylar bakal disuruh untuk melakukan dorong lane di arah top lane dan ini akan menjadi lord utama Hierarchy Hoshi harusnya Oh My Venus sendirian, dia sendirian dari Oh My Venus. Kali ini bakal coba dikejar kah? Enggak, ternyata ada Edward juga yang bakal coba untuk mengcover di area midnya. Kali ini bakal coba ditabrak, knockout strike, terkena stun dari Edwardnya. Dia bakal coba dipukul mundur lagi dan lagi Oh My Venus, tapi Skylar bakal tumbang di tangan seorang Oheb. Namun itu bakal menjadi trade kali ini dari tim Hierarchy Hoshi karena mereka berhasil ngedapetin Lordnya. What are you doing? Apa yang dilakukan? Mencoba memancing keributan dengan burung peri, tapi ternyata dia harus tershutdown. High ground defensive mechanism RRQ tidak ada. Albert, Finn, R7 harus mempertahankan. Ghost Patrol telah dikeluarkan. Albert lihat diincar oleh seorang Haji, tapi ternyata di depan sana masih ada R7 dan duel ternyata telah keluar. Berhasil clear minion, tapi ikan hiu, ikan pipit. Bang Ipipin kejepit kali ini. Iya, dan masih bisa ditahan tentunya karena Lordnya masih mencoba untuk mengarah ke area midnya, namun langsung ditemukan begitu saja dengan cukup cepat oleh beberapa pemain dari Blacklist. Itu sebenarnya Psycho masih bisa balik tadi, namun ternyata damage-nya masuk semua ke arah seorang Psycho. Kali ini RRQ mereka harus reset lagi, chill lagi. Burungnya mandek. Burungnya atau mungkin macet. ketangkap sama Oheb. Gak ada yang tahu. Iya, betul. Ya kan? Ketangkap sama Oheb burungnya, terperangkap. Tapi kita lihat dari bottom lane, para pemain dari tim Blacklist Internasional langsung membalikan keadaan, menguasai semua laningnya. Mereka mau disiplinitas, tapi R7 dengan Haji one by one situation, mengadu mekanik kali ini. Siang-siangnya makan rematik, tapi ternyata pada saat dikeluarkan, bubar jalan. R7 tertangkap oleh sebuah jaring dari seorang Oheb, membuat dia harus mundur. Nggak bisa masuk lebih dalam. Edward yang malah memancing keributan dengan selendang mayanya, membuat R7 kali ini berhasil kabur. Nggak ada lagi yang ke-trigger dengan pancingan maut dari seorang Edward di depan sana. Iya, dan ada Mountain Shocker yang coba di pop up kali ini mengetahui keberadaan dari teman-teman Blacklist sendiri. Perbedaan networknya udah mulai diperkecil oleh Hierarchy Hoshi kali ini. Ada satu deadly yang sudah mulai di pop up begitu saja. Finnya bakal coba ditahan dan bahkan lihat Haji mencoba untuk mengincar. Dia flicker, ditunggu sama Skylar dan bahkan terkena stun kali ini. Tapi Finn terlihat low banget, masih bisa mundur dari seorang Finn. Ingat dia nggak punya immortal, jangan sampai seorang Finn tumbang kali ini. Pipin masih terselamatkan. Para pemain dari tim Blacklist Internasional mereka kembali mundur. Mereka sadar mereka nggak bisa nabrak tim RRQ selama masih adanya Parsia Momochan. R7 tidak boleh terpick off dari bottom lane. Ingat instant kill yang dilakukan oleh seorang Wise itu bisa menemukan R7. Albert harus di cover dengan baik. Dan Albert kali ini membuka Mountain Shockernya, memilih untuk melakukan Glance Spread di depan sana. Tapi dia tahu tidak ada satu buah flicker yang makanya seorang Finn berani untuk membuka Glance Pathway. Ingat, 85 detik lagi untuk Lord yang kedua. Gak boleh ada yang bisa dibilang sampai tumbang dari Hierarchy Hoshi. Karena ini bakal jadi kesempatan yang terbuka lebar tentunya untuk Blacklist kalau mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Tapi Hierarchy Hoshi mereka sabar banget. Mereka nunggu banget momentum yang pas. Dan bahkan meskipun kita ngeliat Glorious Pathway yang dibuka berkali-kali ke arah Finn, itu hanya untuk apa ya, bisa dibilang mencicil saja ke arah teman-teman dari Blacklist sendiri. Mountain Shocker pun menjadi elemen yang penting tentunya untuk Albert dalam mencari keberadaan posisi dari teman-teman Blacklist. Sementara kalau kita lihat
Ini semua dari kedua tim tentunya mereka udah siap untuk team fight. Tapi mereka mau coba untuk kontes di area Lord sepertinya, Ji. Oke, yang paling penting di mana seorang Psycho jangan sampai terpick off. Psycho juga harus di-cover Iya, habis-habisan. benar. Albert Skylar Ini- ini juga menjadi salah satu tombak. Ohepnya sih, Ji. Hah? Ohepnya juga nih, Ji. Ohepnya ini kalau kita bisa lihat belum ada immortality di badannya. Iya, mm-mm. Ohep memilih untuk menuju ke arah satu buah Malefic Roar harusnya. Harusnya, Iya, dan dia ini kayaknya bisa ditumbangi dengan instan sih Momochan harus. Wah, Blacklist mereka coba clear bawah biar teman-teman Araki Hoshi mereka coba fokus untuk pindah ke lane bawah dan nggak bisa untuk kontes Lordnya. Tapi ini langsung dijawab dengan cepat dari Araki Hoshi sendiri. Sementara bakal coba di-push di area bawah kali ini. Lihat ini bisa turretnya bakal ditemukan begitu saja. Dan bahkan dari Albert mau nggak mau dia harus rotasi langsung balik lagi kali ini. Super Minion akan coba masuk dari area atas dan juga area bawah. Sementara Blacklist mereka bakal coba berfokus untuk ngedapetin Lordnya kali ini. Mengarah ke area river kali ini. Dan bahkan Arkeosi mereka harus berhati-hati. Kali 5 lawan 5 ini benar-benar krusial banget untuk kedua tim. Terkena stun dari Hajinya R7. Itu tipis banget sebenarnya Blacklist. Benar-benar juga berhati-hati karena mereka tahu mereka dari Arkeosi mereka punya Psycho. Yang kedua, Tapi burst magic damage ini sakit banget dari Federal Strike-nya. Albert masih jauh Momochan. Iya, Mereka jangan makanya. sampai memaksa team fight. Tadi untung ya di atas ya. Iya, untung tapi bisa kita bilang untung rugi. Aha. Untungnya dapat turret, ruginya hilang inhibitor. Itu rugi-rugi untung ya Iya, sebenarnya. makanya untung rugi kan. Iya, iya. Oke. Oh, Psycho. Coba Oh. diganggu pergerakannya terlihat. Psycho tidak bisa terlalu depan. R7 harus mulai datang untuk melakukan team fight. Positioning Tapi di depan sana Blacklist International sudah menuju ke arah Buffalo terhormat di depan sana. Finn mencoba untuk mengganggu. Psycho masih terbuka bebas. Mountain Choker memukul mundur para pemain dari tim Blacklist International. Rial dari Edward tertangkap dan bakal coba di-commit. Komitisasi berhasil mendapatkan satu. Penculikan yang berhasil. Lihat Pimpin di depan sana masih bertahan hidup. Ini saatnya untuk Lord tim Anarchy Ulti. Lord terbuka. Tidak adanya Edward. Haji diganggu. R7 masih mau lebih knockout strike. Belum dikeluarkan. Masih ditahan. Nggak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ada Ohep. Ada Ohep di depan sana. Pimpin menjaga pergerakan. Perimeter telah dikeluarkan. Ohep di depan sana terlihat seorang diri. Dan Ohep hampir saja ditumbangin. Mereka gagal dapatkan. Haji si Arsila. Ohep hampir saja ditumbangin. Tapi lihat. Wise tidak cukup dan bahkan pemain Venus hampir saja kehilangan satu buah tumbang temannya, tapi Lot diselamatkan Albert. Bakal balik kali ini dari Araki Hoshi tentunya. Mereka harus clear minion terlebih dahulu di area atas. Dan itu Lord yang benar-benar tipis banget. Blacklist mereka punya kesempatan tentunya untuk mengkontes. Namun Araki Hoshi mereka tahu mereka simpen Federal Strike dari seorang Psycho di akhir-akhir. Dan bahkan lihat zone yang dilakukan sama Finn. Finn ya nahan dua pemain dari Blacklist tuh sampai low banget. Meskipun dia punya immortal tapi dia nggak tumbang juga, Ji. Oke. Lordnya? Momochan, lihat. Ini Blacklist momentum International. nih. Mereka sedikit kebingungan untuk kali ini. Haji sih udah tidak punya satu buah immortal lagi. Wise depan sana bakal coba untuk memancing terhadap para babak tapi ternyata tidak. Lord di cover dengan baik. Lord di arah bottom lane. Di arah mid tidak ada minion super dari tim Anarchy. Mereka harus masih menunggu. Di bawah mereka nggak clear. Pipin hanya coba untuk mengganggu saja. Haji sih standby on possession. Skylar punya immortality. Coba dipaksa. Ada Psycho di belakang sana. Federation keluarkan porak-poranda bersama dengan ikan hiu. Tidak ada yang terjepit. Tapi Ajizi masih bisa dengan satu pasen pun menuju ke arah belakang. Karena top lane. Super Minion telah menuju ke arah ini. Bisa turun dari bottom lane juga. Belum ada yang masuk. Mereka dengan sabar. Tapi damage yang diberikan terlalu besar. Lihat tim RRQ belum bisa menembus jantung pertahanan dari tim Blacklist International. Sabar, reset lagi dari Araki Hoshi kali ini tapi terkena stun dari seorang Edwardnya. Bakal ketahuan posisinya dan masih bisa dipukul mundur dari seorang Edward. Emang ini ya, ketika melawan Esmeralda, slow effect dan juga stun effect itu penting banget. Tidak bisa berbuat banyak tentunya dari Esmeralda ketika terkena stun. Dan ini menjadi kekuatan tentunya untuk Araki Hoshi kalau dari segi item. Kita lihat Albert udah punya Malefic Roar bersama dengan Ohep juga. Dari itemnya bisa dibilang ya sama, hanya dari Ohep dia punya satu Athena Shield. Respect banget ke arah damage dari seorang Psycho. Dan bahkan dari Psycho udah punya satu jenis one dan juga Divine Glyph. Dia harusnya mengarah ke Holy Crystal sih dari Psycho. Yes, benar banget. Harusnya ke arah Holy Crystal dan sudah didapatkan Momochan as you wish kalau bahasa Inggrisnya ya. Sesuai permintaan kamu ya. Sesuai request ya, Bu. Request ya. Tapi Finn, aku salut banget sih sama Finn. Dia berkali-kali loh
Buset. Dia kayak apa ya, mancing Haji punya The Wave Dragon tuh nggak apa-apa, nendang aja gue. Yang penting Albert dan juga Skylar bersama dengan Psycho tidak terkena The Wave Dragon. Menit ke-20 dari Wow. tim Blacklist Internasional. Yes. Dari OHEP-nya dia masih tidak bikin immortal. Wah, ini sangatlah berani kalau kita bisa bilang ya. Iya. Dan bahkan di sisi sebelah kiri RRQ mereka semuanya punya immortal kecuali Dari R7 R7. Physical. Dan 3, Psycho 2, 1. 3, 2, 1. Itu start abis itu ya mau. OHEP Aduh. ganti sepatu. Oh, OHEP ganti sepatu dengan Windtalker. Ini akan membuat dia bisa dibilang agak sedikit kekurangan dari mobilitas dengan menambahkan damage-nya. Apakah tapi itu wise choice kalau menurut Momochan? kayaknya dia pede sih sama coveran dari Blacklist. Mungkin dia pede sama teman-temannya. Pemain Venus. Karena iya dia nggak bikin immortal, dia sampai jual sepatu buat ganti Windtalker. Berarti dia lebih percaya dengan damage segini, gue tuh udah cukup. Lo orang tinggal jagain gue aja. Oke. Blacklist International. Mereka benar-benar sekarang berada di arah bus. Iya. Bermain di rumput, bermain gerilya. Karena tentara-tentara yang diam berada di bawah pergerakan yang tidak terlihat itu yang cukup berbahaya. Hierarchy Hoshi harus bisa membuka semua rerumputan. Siapa tahu ada yang tiarap, siapa tahu ada yang tengkurap, kita kan yang tahu. Iya, tapi Haji Baru harus- ngebuka, baru Assalamualaikum, langsung disuruh mundur. Assalamualaikum. Ditolak. Pulang kamu kan? Tidak boleh bertamu. Tidak boleh bertamu. Tapi Haji ini awas, hati-hati, dia ngecek masuk keluar masuk. Dan bahkan dia hanya mengecek aja informasi yang bisa didapatkan dari Blacklist sendiri. Tapi kali ini Lord yang ketiga sudah mulai muncul di menit yang ke-21. Albert sudah mulai fokus tapi ternyata terkena stun dari seorang Edward. Dan langsung dipanis begitu saja. Masih mau lebih dari seorang Vinia. Dia flicker langsung maju kali ini. Dan bahkan lihat Hajinya terkena stun dari sebelah kiri. Bakal coba dikejar. Mau kemana? Where are you going? Dari seorang Haji. Tapi ternyata di sisi lain Vinia hilang begitu saja. Albert mencoba untuk mengejar kali ini. Immortal pecah dari seorang Haji. Tapi ternyata masih ada White Dragon dari seorang Haji. Tapi itu nggak cukup karena Albert is too strong kali ini. 3 yang tersisa dari Blacklist International dan RRQ. Mereka mencoba untuk mencari momentum mengarah ke arah Lord sekarang, Oji. Mereka masih molor deh kayaknya dari RRQ. Lihat. Atau dari Blacklist. Enggak, dia Gila molor loh. harusnya. Dan kalau misalnya Blacklist ini melakukan Lord ini bisa ditabrak habis-habisan. Dan betul sekali Momochan. Mereka molor. Mereka mau dapetin Lord kali ini ditahan begitu saja. Retribution gak berhasil tapi Albert tertekan. Oh my god. Nah, saya telah dikeluarkan. Albert masih bisa dengan Winter serancannya. Mau menyelamatkan dirinya tapi catat. Ini bencana. RRQ Yoshi kehilangan 2 player. Skylar dan Pagan. Double kill. Lihat. RRQ Yoshi mereka bakal coba mundur dan wipe out. Ini bencana. Blacklist Internasional melakukan wipe out terhadap tim RRQ Yoshi. Dan ini tandanya Blacklist menuju ke Grand Final.